Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Kusuma dengan NIM 22222482 akan mempresentasikan tentang website login final project mata kuliah keamanan perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Wahid Miftahul Asyhari, Eskom MT. Baik, langsung saja kita menuju pada websitenya. Sebelumnya kita akan nyalakan dulu XAMPP-nya. Kita coba restart XAMPP-nya. Kemudian kita refresh dulu. Dan ini adalah bagian PHP My Admin-nya. Di sini saya membuat untuk database-nya bernama KPL atau keamanan perangkat lunak yang berisikan dua tabel, yaitu tabel OTP dan juga tabel users. Di tabel users ini ada struktur seperti biasanya, yaitu ID. Di sini saya mengisikan nama depan, nama belakang, email, password, dan waktu dibuatnya akun. Kemudian di tabel OTP ini adalah untuk autentikasi dua faktor untuk loginnya ya, supaya lebih aman seperti itu. Nah, ini is expirednya adalah untuk sesinya. Jadi jika sesinya sudah berakhir di emailnya, maka akan kadaluarsa seperti itu ya. Jadi harus diperbarui. Nah, langsung saja kita coba untuk membuat akun di sini. Bisa dilihat di tabel user ini belum ada akun yang dibuat ya, masih kosong. Nah, kita coba, jika belum punya akun maka klik daftar. Kita klik daftar. Kemudian kita masukkan nama depan, nama belakang, dan seterusnya. Nah, di sini saya memakai browser Microsoft Edge karena saya sudah men-setting supaya tidak ada password atau autofill yang tersimpan di websitenya ya. Nah, langsung saja kita isikan Fahri, kemudian Suma. Emailnya saya isikan email saya yang Gmail ya. Ada validasinya, harus berupa email. Kemudian mengisikan password. Konfirmasikan ulang password. Nah, password ini minimal harus 10 karakter ya, dan harus termasuk uppercase, lowercase, dan angka. Jika sudah, maka kita klik daftar. Maka akan ada tulisan pendaftaran di web Fahri sukses dan akan di-redirect ke halaman login. Seperti itu. Jadi tadi ada keterangan berhasil dicentang-centang seperti itu untuk mengecek apakah data sudah tervalidasi atau belum. Jika sudah, maka akan muncul pesan sukses dan di-redirect di halaman login seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja email dan password yang sudah kita daftarkan ya. Nah, sebelumnya kita cek dulu di sini, sebelumnya tidak ada akun yang terdaftar. Setelah kita mendaftar di halaman pendaftaran, maka akan masuk data seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan enkripsi argon ya. Itu. Dengan seperti ini ya tampilannya. Nah, tadi kan emailnya ini ya. Jadi saya loginnya menggunakan email ini. Data sudah berhasil masuk ke database ya. Kita coba untuk masukkan email yang sudah didaftarkan. Kemudian passwordnya. Nah, di sini karena tugas dari Bapak Wahid itu yang utama adalah untuk menyimpan password, maka untuk membuktikan bahwa fitur simpan password ini berfungsi,
saya akan login tanpa menggunakan simpan password dulu. Jadi nanti setelah di logout, maka ini email dan passwordnya tidak terisi secara otomatis atau autofill. Nah, kita coba untuk login ya. Setelah diisikan email dan passwordnya, kita klik tombol login. Oh maaf, sepertinya ada yang salah ini. Oh ini ternyata koma guys, maaf. Nah, kita coba ya. Berarti ini udah ada validasinya. Nah, sudah kita klik login, maka ada pesan validasi OTP, kami telah mengirim kode rahasia ke email Anda, mohon cek email. Nah, karena email saya sedikit privasi, maka kita menggunakan yang di database saja ya guys. Nah, di sini sudah masuk, tadinya kosong. Kita salin aja kodenya di sini. Kemudian kita masukkan ke situ ya. Ini kurang angka 6 ya. Kita coba masukkan angka 6. Setelah itu kita verifikasi. Nah, sebelumnya kita coba jika gagal dulu ya guys. Misal kita isikan sembarang. Nah, OTP salah ya. Ini nanti akan redirect kembali. Nah, karena belum disimpan passwordnya, maka kita isikan ulang. Tadi hanya untuk membuktikan bahwa OTP-nya berfungsi. Kita coba masukkan kembali. Kita klik login. Kemudian OTP-nya dikirimkan lagi ke email saya. Namun kita coba untuk melihat langsung saja di database-nya. Nah, udah bertambah ya. Yang terakhir adalah yang ini. Nanti kita salin yang angka 9. Kita salin di sini, kemudian tambahkan angka 9. Baik, kita coba klik verifikasi kode. Nah, ada tulisan berhasil login ya guys. Setelah itu kita mendarat pada halaman home. Berarti sudah berhasil untuk login. Di sini juga terdapat nama saya, nama depan dan nama belakang saya, dan terdapat tulisan selamat datang di website Vanilla Project Fahri 22222482. Setelah itu jika sudah, kita klik tombol keluar untuk sign out atau logout. Nah, setelah itu udah kembali di sini ya, di halaman loginnya. Nah, untuk kali ini kita coba untuk memasukkan password dan emailnya, namun kita simpan datanya tanpa menggunakan bantuan dari save password atau save data dari Google ya. Kita sudah mengcoding di sini. Akan saya jelaskan. Jadi di sini saya menggunakan yang namanya local storage. Itu nanti akan disimpan pada namanya cookie dari pengguna. Jadi nanti datanya akan tersimpan sesuai dengan sesi dari pengguna. Jika pengguna berganti email, maka datanya otomatis akan terhapus dan harus menginputkan email dan password yang baru, seperti itu. Jadi jika masih menggunakan sesi yang sama atau pengguna yang sama, maka tidak perlu lagi menginputkan email dan password karena sudah mengeklik tombol simpan password. Di sini ya settingannya. Di sini bisa dilihat juga file KPL-nya, folder KPL. Ini tadi yang bagian ini ada tulisan KPL ini untuk loginnya. Kemudian ini adalah untuk pendaftarannya, sign out. Dan juga ini adalah untuk yang home-nya, bisa dilihat. Jadi ini ori dari saya. Nah, untuk yang penjelasan tadi, yang local storage tadi seperti ini ya. Kita coba untuk login menggunakan fitur simpan password. Di sini pun saya juga sudah includekan, saya masukkan juga yang username. Jadi tidak hanya password yang tersimpan, namun juga username-nya.
seperti itu. Ini tandanya yang jika pengguna sudah menggunakan fitur simpan password, maka ini akan tercentang bagian sini. Nah, kita coba untuk menggunakan fitur simpan password. Di sini pun karena mata kuliah keamanan perangkat lunak, saya juga menggunakan yang namanya masking ya. Masking adalah ketika diketik maka tulisannya itu tidak kelihatan supaya lebih aman. Walaupun tersedia seperti ini ya. Nah, kita coba klik simpan password. Kali ini apakah ini akan tersimpan? Tadi kan yang sebelumnya kan jika kita logout ini kan masih kosong. Nah, harusnya ini sudah tersimpan ya guys. Setelah itu kita klik tombol login. Kita tunggu. Nah, sudah masuk ke email saya. Namun kita masukkan melalui sini aja, database saja supaya lebih cepat dan lebih privasi. Nah, setelah itu kita masukkan. Kita klik verifikasi kode. Ada tulisan berhasil login. Kemudian akan masuk ke halaman home. Seperti itu. Nah, sudah berhasil untuk loginnya. Dan juga fitur keamanan mulai dari OTP dan juga simpan password dan juga maskingnya. Kemudian kita klik tombol keluar. Nah, berhasil ya guys. Tadinya kan ini masih kosong. Nah, setelah kita klik keluar, maka ini sudah terisi email dan juga passwordnya. Artinya codingan ini berhasil berfungsi. Nah, setelah itu kita coba untuk klik login. Apakah ini sudah sesuai password dan emailnya? Kita klik login. Kita tunggu. Nah, sudah terkirim ya kode OTP-nya. Artinya email dan password yang kita simpan di local storage itu berhasil berfungsi di fitur simpan password ini ya. Sudah berhasil. Nah, kita coba untuk masuk. Ini sama saja yang tadi, cuman mengulang saja. Nah, kita paste di sini. Kita verifikasi kode. Berhasil login. Oke. Ya, berhasil mendarat di halaman home ya guys. Berarti fitur simpan password, fitur OTP autentikasi 2 faktor, dan juga fitur masking password sudah berhasil dilakukan ya guys. Di sini pun saya juga sudah menggunakan enkripsi password atau hash password itu berupa argon 2i. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kita klik tombol keluar. Nah, ini masih tersimpan ya guys, karena kita menggunakan fitur simpan password. Seperti itu. Untuk codingannya seperti ini. Ini yang logout, ini yang halaman login, home, pendaftaran. Kemudian ini untuk controllernya untuk mengatur email, sesi dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari final project mata kuliah keamanan perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Wahid Miftahul Asyari Eskom MT. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Bila itu akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.